sistem partai politik ini begitu mahal, semangat efisiensi ini beliau mengusulkan apakah memang sistem pemilihan langsung ini apakah kita harus pertahankan atau tidak. UUD 1945 aja kita amandemen berkali-kali, masa ini tidak boleh kita evaluasi, kita diskusikan? Kan ini bukan kitab suci. Sekarang kita cek, apa sih yang bikin mahal pilkada? Banyak calon ini tidak pernah punya rekam jejak di publik, di tempat di mana dia mau berkontestasi. Akhirnya jalan pintas, apa yang dia lakukan? Rekrut tokoh-tokoh, ormas-ormas, bikin relawan ini itu, apalagi bansos, apalagi sekarang kalau di media sosial influencer, buzzer, itu nggak kira-kira itu duitnya tuh. Sebenarnya mahalnya pilkada itu kan gejalanya. Kita mesti lihat masalahnya apa sih. Nah, kita akan ketemu bahwa sebenarnya akar masalahnya adalah partai politik gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya memindahkan ke DPRD, tapi akar masalahnya nggak dibenahi, kita hanya memindahkan masalah saja. Jadi begini, beliau melihat bahwa sistem partai politik ini begitu mahal, semangat efisiensi ini beliau mengusulkan ya untuk menjadi bahan diskusi kita semua agar ini bisa dibahas apakah memang sistem pemilihan langsung ini apakah kita harus pertahankan atau tidak. Kita harus berani mengevaluasi. Jangan sampai yang UUD 1945 aja kita amandemen berkali-kali, masa ini tidak boleh kita evaluasi, kita diskusikan? Kan ini bukan kitab suci. Ya, ini kan penyakit bangsa kita ya. Penyakit yang sudah endemik di kita. Satu, suka dari satu ekstrim ke ekstrim lain. Dulu kita semua dikontrol negara, pemilu asal-asalan, lalu berubah demokratis. Sekarang kita mau balik lagi nih ke ujung, ya kan? Ini penyakit yang kedua nih, penyakit undur-undur atau poco-poco. Kalau yang saya dengar, ini kan gugatannya terutama pada sisi mahalnya ongkos pemilu. Pemilu itu kan batu bata peradaban sipil kita, kalau menurut saya. Jadi pasti ada ongkosnya. Dan itu wajar dikeluarkan oleh negara. Melakukan rekrutmen kepemimpinan di seluruh wilayah Indonesia itu pasti ada biayanya. Sekarang kita cek, apa sih yang bikin mahal pilkada? Banyak calon ini tidak pernah punya rekam jejak di publik, di tempat di mana dia mau berkontestasi, ya toh? Akhirnya jalan pintas, apa yang dia lakukan? Rekrut tokoh-tokoh, ormas-ormas, bikin relawan ini itu, apalagi bansos, apalagi sekarang kalau di media sosial influencer, buzzer, itu nggak kira-kira itu duitnya tuh, karena dia nggak dikenal publik, sehingga untuk jalan pintas dia harus menaikkannya dari awal atau main besar-besaran di ujung. Yang bikin mahal dia sendiri. Kalau untuk demokrasi, kita tidak bisa menghitungnya sekedar efisiensi. Kita harus lihat dampaknya. Pak Prabowo sendiri tadi bilang, misalnya kita semua memerintah karena rakyat gitu. Jadi yang harus ditinjau adalah kalaupun misalnya ada kelemahan-kelemahan, jadi saya suka pakai, kalau kita menganalisis kan ada yang namanya gejala, ada yang namanya masalah, ada yang namanya akar masalah. Nah, sebenarnya mahalnya pilkada itu kan gejalanya. Kita mesti lihat masalahnya apa sih. Nah, kita akan ketemu bahwa sebenarnya akar masalahnya adalah partai politik gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya memindahkan ke DPRD, tapi akar masalahnya nggak dibenahi, kita hanya memindahkan masalah saja. Ini kan belum ada keputusan apa-apa. Ini wacana yang dilontarkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo melihat kondisi bahwa betapa besarnya anggaran negara yang dipakai untuk pilkada langsung. Ya, sehingga beliau berpikir melihat anggaran lebih efisien, akan lebih efektif kalau kita pergunakan untuk kepentingan lain daripada kita habis-habisan untuk bayar pilkada. Anggaran yang dikeluarkan negara itu wajar. Iya dong. Supaya apa? Supaya orang memang merasa pemimpin yang dipilih itu ada yang dia pilih atau yang memang mendapatkan dukungan dari rakyat. Itu kan penting legitimasi. Tetapi bahayanya nih dengan pemilih memindahkan kedaulatan rakyat itu ke tangan segelintir elit di legislatif. Pertama, ini pekerjaan yang sia-sia karena kita pasti akan kembali menghadapi. Dulu kenapa kita pindah? Kan sering pemilihan bupati, wali kota ada foto terus dapat minta. Ya kan, yang menang. Ini kan problem. Orang kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Yang kedua, rakyat tidak punya sense of belonging tuh sama orang-orang yang dipilih. Lu gak kenal
Jangan-jangan cuma lahir habis itu merantau, terus ada uang, ya mencalonlah di situ. Dia belilah itu anggota-anggota dewan. Ya toh rakyatnya, lu siapa? Kagak pernah tahu gitu loh. Kan nggak ada tuh ikatan. Ya bondingnya nggak ada tuh, nggak ketemu gitu loh. Jadi bukan karena rekam jejak. Yang ketiga apa? Dia tidak merasa tanggung jawab, yang milih gua kan 40 orang itu. Ya gua tanggung jawabnya sama dia dong. Lu siapa gitu loh. Dia tidak merasa tanggung jawab, yang milih gua kan 40 orang itu. Ya gua tanggung jawabnya sama dia dong. Lu siapa gitu loh. Rakyatnya siapa? Yang milih saya kan anggota DPRD. Itu ada bahaya di situ. Intinya apa? Pak Prabowo melihat kondisi bahwa betapa besarnya anggaran negara yang dipakai untuk pilkada langsung, ya, sehingga beliau berpikir melihat anggaran lebih efisien kalau kita pergunakan untuk kepentingan lain daripada kita habis-habisan untuk bayar pilkada. Ada cara lain untuk pemilihan DPRD. Meskipun tadi Bang Deddy maupun Mbak Bivitri punya prasangka suuzonnya luar biasa kepada anggota DPR. Karena tadi Bang Andre ngomong soal suuzon, sebenarnya kan kalau dalam analisis bukan suuzon atau husnuzon ya, tapi pengalaman empirik kita gimana. Dan kita sudah punya itu. Waktu zaman Orde Baru juga sistemnya seperti itu. Jangan lupa waktu itu Pak SBY sebenarnya sempat bikin di Undang-Undang Pilkada, tapi kita protes, lalu keluar Perpu. Dan Pak SBY waktu itu mendengar masukan dari rakyat, makanya langsung diubah. Dan artinya sudah ada kajiannya juga yang mendukung itu. Jadi bukan suuzon ya, tapi data empirik yang sudah kita miliki. Soalnya kalau ngomong besar kecil, misalnya nih gaji untuk 109 menteri dan para wakil menteri aja, coba lihat dulu anggarannya berapa misalnya gitu. Atau misalnya anggaran yang dikorupsi. Jadi artinya kalau sekarang kita kecilkan, kita mau hilangkan pilkadanya karena 37 triliun, yang saya baca tadi 37 sekian triliun gitu ya. Tapi kita melupakan fakta bahwa di tempat lain juga banyak inefisiensi. Tapi yang mau kita hancurkan adalah sesuatu yang berpengaruh langsung pada demokrasi. Jadi intinya apa? Mari kita bahas nanti secara terbuka, ada naskah akademik seperti disampaikan Mbak Wiwi, sehingga kita lihat plus minusnya apa. Yang terbaik bagi bangsa itu apa pilihannya. Dari awal yang saya sampaikan di awal sesi pertama, saya bicara efisiensi anggaran negara, hampir 41 triliun itu. Itu yang saya garis bawahi. Pak Prabowo bicara itu. Bagaimana anggaran yang puluhan triliun bisa kita pakai untuk kepentingan rakyat lebih besar. Kalau konfigurasi politik sekarang, apapun yang mau dilakukan pemerintah itu bisa terjadi, Mbak. Praktis kan PD Perjuangan cuma 16%, ya. Di sana udah 84%. Taruhlah ada yang keluar 1-2, apapun politik itu akan bisa. Masih cukup. Kemudian kita mengkuantifikasi proses demokrasi yang esensial itu bagi negara beradab, lalu dikuantifikasi dengan harga yang keluar. Itu kan menurut saya aneh. Coba saya tanya, kemarin lu bangun IKN buat apa sih? Misalnya gitu. Kenapa nggak bangun SD aja atau jembatan di pedalaman sana? Misalnya gitu loh. Kita kasih sama polisi 126 triliun. Lebih dari biaya untuk kesehatan, untuk pendidikan. Kenapa? Misalnya, apakah kita dalam keadaan perang sehingga 140 triliun biaya untuk Kemenhan? Kan semua jadi bisa diperdebatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup menarik soal wacana tentang pilkada yang tadinya dipilih secara langsung kemungkinan akan digantikan menjadi dipilih melalui DPR atau DPRD ya. Dalam debat tersebut ada politisi dari Partai Gerindra yaitu Andre Rosiade dan juga ada politisi dari Partai PDIP yaitu Deddy Sitorus dan juga ada pakar hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti. Di dalam debat tersebut, Bang Andre Rosiade berargumen bahwa wacana yang diajukan oleh Pak Prabowo kemarin mengenai pilkada yang saat ini dipilih secara langsung dan kemungkinan akan diganti menjadi dipilih DPR dan DPRD itu karena masalah efisiensi. Menurut Bang Andre Rosiade, mahalnya biaya pilkada itu sebenarnya tidak efisiensi. Jika seandainya pilkada ini dipilih secara tidak langsung, mungkin akan menjadi lebih efisien, biayanya mungkin bisa jadi lebih sedikit dan anggaran-anggaran biaya yang lainnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang lainnya. Itulah mengapa Pak Prabowo mengajukan wacana agar pilkada dipilih secara tidak langsung. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Bang Deddy Sitorus ya. Bang Deddy mengatakan sebenarnya apa sih yang membuat pilkada itu biayanya menjadi mahal?
biaya pilkada itu menjadi mahal ya karena calon-calon dari partai politik itu sendiri. Mereka sendiri yang membuat itu mahal. Seseorang yang sedang mencalon di suatu daerah yang tidak begitu mengenalnya, akhirnya harus menggunakan jalan pintas agar bisa dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut dengan cara ya politik uang, bagi-bagi bansos, bagi-bagi duit. Bahkan banyak juga yang menyewa buzzer atau menyewa para artis untuk di-endorse. Itu kan mengeluarkan biaya yang sangat banyak sekali. Dan juga Bang Deddy Sitorus tidak lupa menjelaskan bahwa salah satu yang membuat biaya pilkada itu mahal adalah kurangnya kepercayaan antar kontestasi pilkada dari berbagai daerah. Contoh saja seperti di Jawa Tengah kemarin ini. Jika seandainya di Jawa Tengah ini ada kurang lebih 14.000 atau 15.000 KPS dan setiap calon kepala daerah itu mengirimkan saksinya minimal 1 di setiap TPS. Jika biaya untuk menempatkan satu saksi itu sekitar 500.000 per orang, bayangkan kalau 500.000 dikalikan 15.000 TPS, itu kan biayanya sangat besar sekali ya. Itu semua kan menjadi tanggung jawab Bawaslu dan KPU ya untuk membangun kepercayaan dan juga trust di antara calon-calon pemimpin kepala daerah tersebut. Dan menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, jika memang benar dalam wacana yang diajukan oleh Pak Prabowo ini yang menjadi permasalahannya adalah soal efisiensi karena mahalnya biaya pilkada, menurut Bivitri Susanti mengganti pilkada dari sebelumnya pemilihan secara langsung dan menjadi pemilihan umum itu nampaknya kurang tepat ya. Karena kita sebetulnya tidak berusaha mencari solusinya, hanya seolah-olah memindahkan masalahnya. Yang tadi masalahnya adalah pilkada karena pemilihan umum dipindahkan menjadi tidak langsung. Padahal sebenarnya masalahnya itu ada di partai politiknya. Mereka kan tidak mampu menyajikan calon-calon yang memiliki ide-ide dan gagasan, sehingga ya ujung-ujungnya menggunakan politik uang, politik bansos, menyewa buzzer, mengendorse para artis. Itu kan sebenarnya salah dari partai politik. Jadinya yang harus menurut Bivitri Susanti yang harus diperbaiki itu adalah sistemnya dan juga partai politiknya, bukan menggantinya dari yang langsung menjadi tidak langsung. Dan menurut saya ya, pilkada ini sebaiknya dia dilakukan pemilihan seperti biasanya saja lah, tidak usah dipindah-pindah lagi. Dulu juga kan sudah pernah dipindah-pindah kan. Nyatanya politik uang itu tetap terjadi juga walaupun sudah dipilih melalui DPR. Masalahnya calon-calon juga nanti ujung-ujungnya bakal menyogok para anggota DPR untuk memilih mereka kan. Itu mah sama saja, tetap juga menggunakan money politik. Itu tidak akan bisa terhindarkan. Dan jika ingin memperbaikinya ya sebaiknya perbaiki sistemnya, perbaiki partai politiknya, perbaiki Bawaslu-nya, perbaiki KPU-nya. Jika Bawaslu-nya itu benar-benar melakukan pengawasan secara ketat, menindak dengan tegas siapapun yang melakukan money politik, siapapun yang melakukan ketidaknetralan, itu benar-benar ditindak, mungkin bisa mengurangi masalah-masalah yang terjadi dalam pilkada seperti kemarin ya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian, apakah pilkada ini sebaiknya dipilih seperti kemarin secara langsung atau lebih baik dipilih secara tidak langsung melalui DPR dan DPRD? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.